Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman dan juga Bapak Iwan. Perkenalkan kami kelompok 4 yang terdiri dari Geri Samanta, Syahreza, Rangga dan juga saya sendiri Rozela. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai studi budaya sebagai pendekatan untuk menganalisis visual. Baik, yang pertama yaitu studi budaya. Studi budaya berpusat pada studi tentang bentuk dan praktik budaya atau tidak hanya teks dan artefaknya saja. Hubungan mereka dengan kelompok sosial dan hubungan kekuasaan antara mereka atau kelompok sebagaimana mereka dibangun dan dimediasi oleh bentuk-bentuk budaya itu sendiri. Selanjutnya, ciri khas studi diantaranya yaitu pencarian untuk memahami hubungan produksi budaya, konsumsi, kepercayaan, dan makna dengan proses sosial dan institusi. Seperti yang dikatakan oleh Irit Rogoff, di arena budaya visual, potongan gambar menghubungkan dengan urutan film dan dengan sudut papan iklan atau etalase toko yang telah kita lewati untuk menghasilkan narasi baru yang terbentuk dari keduanya. Perjalanan kami yang berpengalaman dan ketidaksabaran kami. Gambar tidak tetap berada dalam bidang disiplin ilmu diskrit seperti film dokumenter atau lukisan Renaissance, karena baik mata maupun jiwa tidak beroperasi bersama atau mengenali divisi tersebut. Rogoff 1998 halaman 16. Selanjutnya, studi budaya metodologi. Studi budaya dan media adalah bidang majemuk yang elemennya diatur secara berbeda di lembaga yang berbeda pula. Kemudian studi media. Versi studi media yang terkait erat dengan studi budaya sebagian besar muncul dalam proyek intelektual pasca perang yang sama untuk memahami dampak industrialisasi dan memajukan formasi sosial kapitalis pada komunikasi masa baru, representasi dan konsumsi. Bagian ini didorong untuk melakukannya dengan cara yang lebih fleksibel dan responsif. Kemudian studi budaya visual dengan ledakan teknologi pencitraan dan visualisasi pada akhir abad ke-20 atau digitalisasi, pencitraan satelit, bentuk-bentuk baru pencitraan medis, realitas virtual, dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa kehidupan sehari-hari telah menjadi budaya visual. Ini bisa dilihat sebagai akselerasi dari sejarah yang lebih panjang yang melibatkan fotografi, film, televisi, dan juga video. Kemudian teman-teman, konteks penayangan seperti yang dapat Anda lihat teman-teman di gambar 41, redneck dalam iklan rokok Marlboro terletak di tempat penimbunan Supersitus. Ini diposisikan di sisi bundaran di jalan lingkar utama di kota provinsi besar. Foto gambar itu sulit diambil karena penimbunan sulit diakses dengan berjalan kaki. Ini diposisikan dalam kompleks jalan utama di mana tidak ada ketentuan yang dibuat untuk for pedestrian atau mereka secara aktif tidak dianjurkan. Dan jelas, ini dimaksudkan untuk dilihat oleh pengendara yang lewat atau pengendara di lalu lintas yang sering melambat yang khas dari pendekatan utama ke kota ini selama jam perjalanan puncak. Kemudian bisa dilihat oleh teman-teman di gambar 42 adalah gambar jurnalistik foto yang lebih tua yang masih pada pertemuan pertama dapat menimbulkan senyum pandangan miring oleh fotografer Prancis Robert Dysne yang memperlihatkan sepasang suami istri melihat ke jendela toko barang antik Paris telah diproduksi dalam buku-buku dan pameran tentang Dysne, sang fotografer, serta direferensikan dalam sejumlah diskusi tentang fotografi humanis Prancis ditampilkan dalam pameran internasional besar tentang dokumenter atau fotografi Prancis pasca perang. Dan gambar ini pertama kali diterbitkan di Point de Vue majalah foto.
Baik, selanjutnya konteks produksi. Di sini kontras antara foto Dreisne dan iklan Marlboro bersifat instruktif. Yang paling jelas yang pertama diproduksi sebagai gambar naratif sebagai foto jurnalistik. Sementara yang lainnya atau foto kedua dibangun sebagai iklan. Juga cara produksi berbeda. Foto Doisne adalah tentang suatu peristiwa yang belum secara khusus diarahkan olehnya. Meskipun pemasangan kameranya di dalam toko dengan lukisan wanita telanjang yang diletakkan di sudut jendela mengatur kemungkinan tanggapan dari orang yang lewat atau lalu lalang. Dan bagi fotografer, keahliannya adalah mengenali momen menentukan, baik saat mengambil gambar maupun dalam proses pemilihan dan pengeditannya. Di sini jelas bahwa fotografi tidak dipandang sebagai sesuatu yang secara objektif, tetapi reportase digunakan oleh fotografer sebagai kesempatan untuk komentar interpretatif. Intinya adalah untuk menemukan foto jitu atau foto novel. Baik teman-teman, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Giri Samantha. Mencari bentuk dan makna. Konvensi. Dua penggunaan konsep konvensi dipahami sebagai cara yang disepakati secara sosial untuk melakukan sesuatu. Satu dengan akar sejarah seni dan sastra, yang lain sosiologis, berperan dalam analisis visual foto. Lalu konvensi bergambar. Definisi umum gambar atau image, sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Gambar juga dapat diartikan sebagai sebuah tampilan suatu objek ke dalam media gambar. Oleh karena hal tersebut, gambar juga termasuk karya seni yang membutuhkan keahlian khusus untuk menghasilkan sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Dan semiotika dan kode. Semiotika yang biasanya didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda, the study of signs, pada dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun yang memungkinkan kita memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Kemudian konvensi fotografi. Fotografi adalah sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan tertentu. Lalu keyakinan sosial. Keyakinan sosial adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Contoh, pada suatu masa, manusia pernah meyakini bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Belakangan disadari bahwa keyakinan itu keliru. Konvensi kekuasaan dan fotografi. Foto-foto ini direproduksi sebagai bagian dari edisi khusus foto pada tahun 1985. Grafis Jurnal 10, Switch, meneliti politik bantuan kelaparan. Itu mengeksplorasi bagian bahwa fotografi berperan dalam membangun pandangan eurosentris tentang Afrika dan rakyatnya sebagai korban bencana alam yang lemah secara ekonomi dan teknologi. Kedua gambar tersebut mewakili orang-orang yang sangat tertekan. Tanda-tanda utama kesusahan ini adalah ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan tubuh, dan sikap. Kami mencatat di atas bahwa ini bukan konvensi fotografi, tetapi lebih luas sosial dan budaya yang memotret atau mengutip. Mereka adalah bagian dari tubuh manusia ekspresivitas. Kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda yang melaluinya keadaan tubuh dan mental diungkapkan adalah keterampilan sosial, bukan fotografi. Fotografer dengan ahli meminjam ini tanda dan bergantung pada kemampuan kita, belajar melalui pengalaman hidup kita untuk membacanya. You said,
memperkenalkan elemen pelajaran dalam bingkai. Kedalaman bidang memastikan bahwa kita membaca huruf USAID di sisi Range Rover diposisikan di pesawat gambar dekat dengan sekelompok wanita yang meringkuk di latar depan. Inefood menyampaikan untuk pertama kalinya dalam analisis singkat ini, kamera berbagi sudut pandang dan perspektif subjek dalam foto. Di belakang kelompok yang merawat pot air mereka, dan ketika anak itu mengangkat tangannya di konvoi palang merah yang lewat. Mencari pengakuan dan identitas. Siapa pemirsa dan bagaimana penampilan mereka? Makhluk ditempatkan bagian dari memiliki identitas, sampai batas tertentu diberikan oleh bentuk gambar itu sendiri. Singkatnya, semua atau sebagian besar gambar dalam tradisi bergambar barat, dan ini termasuk sebagian besar foto gambar di mana kamera dan lensanya telah menjadi mekanisme kunci dalam memajukan dan menguraikan tradisi ini. Dirancang atau disusun untuk menceritakan penonton di mana mereka. Seperti yang dikemukakan Bill Nichols, Renaissance pelukis dibuat secara tekstual, sistem mendekati isyarat yang berkaitan dengan persepsi normal lebih baik daripada yang lain, strategi hingga munculnya fotografi. Teknologi kamera dikembangkan dan disesuaikan untuk mengambil konvensi perspektif yang telah ditetapkan dalam seni barat. Nichols melanjutkan dengan berpendapat bahwa seperti lukisan yang mendukung hal itu mewakili, jadi perspektif terorganisir dalam kaitannya dengan titik imajiner tunggal asal, berdiri untuk penekanan pada individu bersamaan dengan munculnya di barat kapitalisme kewirausahaan. Dengan demikian, posisi menonton dibangun melalui kamera tidak bisa dilihat netral secara ideologis. Sebaliknya, sistem nilai tertentu diselenggarakan di sekitar individualisme. Seperti gambar hitam pahlawan itu menentang dan mengacaukan asumsi. Kita mungkin berfantasi diri kita sebagai atlet yang sukses, dan dengan demikian dalam beberapa cara mengidentifikasi diri dengan Carl Lewis. Tetapi ambiguitas gambar ini mungkin menghentikan kita di jalur kita. Di saat mendiskusikan tontonan yang lain, Stuart Hall berkomentar bahwa gambar ini berfungsi melalui mengakui perbedaan. Disebutkan itu identifikasi konvensional dengan Louis atlet pria kulit hitam dan dengan semacam supermaskulinitas, terganggu dan melemahkan oleh doa, feminitasnya. Dan apa yang menandai ini adalah penanda merah sepatu. Dalam gambar 4.11, kami menganggap lanskap kosong dari orang tetapi penuh dengan referensi budaya. Di sini foto pemotong biskuit berbentuk domba ditempatkan di atas tumpukan dari batu yang dipahat di latar depan lanskap Moorland. Telah dibangun terutama sebagai gambar galeri dan seperti semua gambar lainnya, bergantung pada pemirsa yang membawa mengatur pengetahuan atau kompetensi sebelumnya. Ini adalah salah satu seri di mana romantisasi domestik pedesaan dengan masam dicatat melalui pemotretan perkakas mainan atau dapur di lokasi yang dirujuk. Pekerjaan ini secara budaya spesifik bergantung pada keakraban dengan tanah Inggris, dengan estetika lanskap, dan dengan apa yang kita sebut lantra asli. Doa kepercayaan nasional atas pastoral. Dinding batu menyiratkan bahwa ini adalah tanah tandus, bukan di Inggris tengah tanah pertanian. Dan untuk kesimpulan, gambar fotografi adalah objek yang kompleks dan ingin tahu, seperti yang kita miliki ditunjukkan. Eklektisisme metodologis dari studi budaya memungkinkan analis untuk hadir ke banyak momen dalam siklus produksi, sirkulasi dan konsumsi dari gambar di mana makna menumpuk, tergelincir dan bergeser. Ini dicapai melalui memegang pendekatan
display differs untuk gambar yang dalam interaksi mereka mengakui kompleksitas ini. Ini sekaligus kekuatan dan titik kritiknya. Memang dalam beberapa hal studi budaya, tampaknya menjadi bidang yang agak berantakan. Kurang tepat batas-batas dan tidak dibatasi oleh seperangkat protokol disipliner. Namun kemampuannya untuk mengartikulasikan serangkaian metode analisis sistematis untuk mengatasi secara kompleks pertanyaan tentang bentuk, produksi, penerimaan, dan makna sambil mempertimbangkan politik isu, institusi dan wacana ideologis membuatnya komprehensif, signifikan, dan menarik sebagai bidang operasi. Penolakan untuk menjadi preskriptif tentang metode tetapi alih-alih menunjuk ke berbagai metode. Dan juga untuk mendorong analis untuk masuk mainkan pengalaman mereka sendiri, lebih jauh menopang kekuatan studi budaya. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Pak dosen telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penulisan ataupun pengertian, ataupun yang lainnya, dan kami ucapkan banyak terima kasih.